Topik kita adalah perbedaan arti kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini topik yang perlu untuk diketahui kalau kita mengerti nanti arti kata Tuhan dan Allah dalam konteks PB, maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab, khususnya pertanyaan dari kaum polemikus, ya, saudara-saudara kita Muslim yang sering membuat pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu utusan atau Tuhan? Tapi kalau kita nanti sudah mengerti apa sih perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab konteks Perjanjian Baru, maka pertanyaan itu akan mudah kita jelaskan, akan mudah kita jawab. Dan itu bukan pertanyaan yang membuat kita bingung lagi, tapi itu dengan mudah akan kita jawab dengan bagus, sehingga mereka-mereka itu tidak membuat pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh, ya. Fakta penting yang harus kita ketahui adalah bahwa Alkitab kita pada mulanya ini ditulis bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris. Itu berarti bahwa Alkitab kita dalam teks Indonesia adalah hasil terjemahan. Jadi Alkitab teks bahasa Indonesia itu terjemahan LAI dari naskah asli salinan, yaitu teks Yunani untuk Perjanjian Baru, ya. Jadi untuk mendapatkan arti yang tepat, maka harus dikembalikan kepada teks asli dari Alkitab itu sendiri, atau kembali kepada makna di dalam naskah asli. Memang kita kalau masuk kepada naskah aslinya, kita akan menemukan pengertian yang lebih dalam daripada apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ada banyak faktor, ya. Contoh, bahasa Indonesia kita ini kan termasuk bahasa gado-gado, ya. Kenapa saya katakan bahasa gado-gado? Karena di dalam bahasa Indonesia ada bahasa Melayu, ada bahasa daerah, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Itulah bahasa Indonesia. Sementara bahasa Alkitab, bahasa Yunani itu kan bahasa filsuf. Bahasa yang sudah digunakan ribuan tahun sebelum adanya bahasa Indonesia. Dan bahasa filsuf itu kan bahasa yang sangat tinggi, sangat dalam, ya. Kalau kita mungkin pernah belajar bahasa Yunani, ya, maka satu kata dalam teks Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa memiliki arti lebih dari 5, ada yang 7, dan lain sebagainya di situ. Sehingga memang kalau kita ingin memahami arti yang sesungguhnya di dalam Alkitab, tidak salah kalau kita menggunakan bahasa asli atau bahasa Yunaninya. Namun apa yang sudah dikerjakan oleh LAI dengan menerjemahkan Alkitab dari Yunani ke Indonesia itu sudah sangat membantu kita untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal Yesus, untuk mengenal arti keselamatan. Jadi Alkitab teks Indonesia atau Perjanjian Baru ini diterjemahkan dari Alkitab teks Yunani. Oleh sebab itu, untuk mengerti arti kata Tuhan dalam konteks PB dan arti kata Allah dalam konteks PB ini, maka harus kita melihat, maka harus melihat dari arti kata tersebut dalam Alkitab teks Yunani. Topik kita malam hari ini kan kita ingin memahami apa sih perbedaan Tuhan dan Allah dalam konteks Perjanjian Baru, Alkitab bahasa Indonesia. Untuk itu kita kembalikan nanti penggunaan kata Tuhan dan Allah ini di dalam bahasa Yunaninya. Gitu, ya. Sekarang kita mulai dari arti kata Allah dalam Alkitab PB. Di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, kata Allah ini berasal dari kata Yunani yaitu theos. Kata ini dipakai sebanyak 1317 kali dan memiliki beberapa arti saat LAI menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi kata Allah atau kata Theos di dalam Alkitab Perjanjian Baru cukup banyak kita temukan. Kurang lebih itu ada sekitar 1317 kali kalau kita lihat di interlinear. Di mana oleh LAI kata Theos ini diartikan sebagai Allah. Di sini ada A huruf besar ya. Nah, ini A huruf besar. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian di 2 Korintus pasal 2, kata Theos ini diterjemahkan menjadi ilahi. Jadi kata Theos ini diterjemahkan jadi kata ilahi. Tetapi di dalam Kisah Rasul 14 ayat 11 dan Kisah Rasul 19 ayat 26, 37, kata Theos ini diterjemahkan menjadi dewa, dewi. Ini kan berhala, ini dewa. Baru di dalam Lukas 1 ayat 8, 3, 6, kata Theos ini diterjemahkan jadi Tuhan. Dan di dalam Galatia 4 ayat 6 dan Kisah Rasul 12 ayat 22, kata Theos ini diartikan menjadi Allah. Pertanyaannya, apakah Allah tulisan yang di kotak merah dengan Allah di dalam kotak hijau ini sama? Biru ini sama? Menurut kita yang ada di Rudung, sama nggak ini artinya? Beda, Pak. Beda, Pak. Bedanya? Huruf besar. Nah, di sini oke, betul ya. Jadi kata Allah di sini itu menunjuk kepada Allah palsu ya. Jadi kata Theos ini diartikan menjadi Allah huruf kecil semua, itu menunjuk kepada Allah yang palsu, berhala-berhala gitu. Tapi ini menunjuk kepada Allah yang benar. Pertanyaannya, bagaimana LAI tahu bahwa kata Theos di sini artinya Allah yang benar, artinya dewa, atau artinya itu Allah-Allah palsu, berhala-berhala? Maka di sini dibutuhkan memang memahami konteks daripada kata Theos itu digunakan. Nah, contoh ya, kalau orang Kristen mengatakan kita menyembah Allah Bapa di surga, orang Muslim mengatakan mereka menyembah Allah ya apa? Allah SWT. Menurut kalian Allah di situ sama enggak? Gimana, Pak? Nah, orang Muslim menyembah Allah SWT, orang Kristen menyembah Allah YHWH. Sama enggak Allahnya itu? Tidak. Nah, beda. Sama seperti agama suku, mereka menyembah Allah juga dikatakan mereka. Kita orang Kristen menyembah Allah. Apakah Allah di situ sama? Tentu beda. Jadi LAI ketika menerjemahkan kata Theos itu, maka mereka melihat konteks kata itu digunakan. Sehingga mereka menerjemahkan menjadi ada kata Allah, ada kata ilahi atau sesuatu yang ilahi, memiliki sifat-sifat ilahi, ada dewa-dewi, ini berbicara tentang sesembahan daripada bangsa-bangsa pada waktu itu, tapi diartikan juga Tuhan. Tapi ada juga ini Allah. Allah di sini menuju kepada berhala atau sesembahan yang palsu. Di situ ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, maka kita dapat mengartikan gini ya. Kata Allah atau Theos ini selalu bermakna kepada yang disembah. Ini maknanya ditujukan kepada yang disembah kata Theos ini. Apakah itu Allah yang benar, yaitu Bapa di surga, atau apakah itu sesembahan dewa-dewi atau Allah-Allah palsu? Selalu ditulis dengan kata Theos. Namun LAI membedakan sembahan yang benar dengan sembahan yang palsu dengan tulisan Allah A huruf besar bagi sesembahan yang benar dan Allah atau dewa bagi sesembahan yang palsu. Jadi nanti kalau kita membaca Alkitab itu, kata Allah kalau A huruf besar itu menunjuk kepada Allah yang benar, tapi kalau A huruf kecil itu dimaknai kepada dewa-dewi atau sesembahan palsu. Kata Allah selalu menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel, yaitu Allah yang mengutus Yesus datang sebagai juru selamat. Dan Allah menunjuk kepada Allah penyesat yang membawa kebinasaan. Kalau huruf kecil semua. Nah, sejauh ini bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, supaya jangan nanti terlalu jauh. Kalau kira-kira ada mau ditanya dulu di konteks ini, bisa?
Oke, selanjutnya. Jadi kata theos di sini diterjemahkan oleh LAI ke dalam beberapa pengertian. Mengapa LAI bisa menerjemahkan ini? Contoh Allah dengan Allah huruf kecil, dengan dewa-dewi, ilahi, dan Tuhan. Karena LAI atau para penerjemah itu melihat konteks kata digunakan. Karena bagi orang Kristen Allah itu bukan nama ya, tapi itu sebutan ya, gelar itu, panggilan itu. Memang bedanya kalau saudara kita seberang Muslim, Allah itu nama, tapi bagi kita itu bukan nama. Di sini perbedaannya. Sehingga kadang kalau kita diskusi dengan saudara kita Muslim, kadang tidak nyambung. Kenapa? Karena mereka berpikir Allah itu nama. Walaupun memang ada juga sekelompok dari saudara kita Muslim yang mengatakan Allah itu bukan nama. Artinya masih ada perbedaan juga di kalangan mereka sendiri. Sekarang kita masuk kepada arti kata Tuhan. Nah, ini juga sangat penting ya. Kata Tuhan dalam Alkitab teks Yunani, Alkitab kita ini kan diterjemahkan dari teks Yunani. Jadi kata Tuhan itu dalam teks Yunani itu memakai kata kurios. Kata ini dipakai sebanyak 717 kali dan oleh LAI ini memiliki beberapa pengertian ketika kata kurios ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya pengertiannya, kata kurios diterjemahkan Tuhan. Kemudian ada juga diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya, jadi kata kurios diterjemahkan Tuhan, tetapi LAI juga menerjemahkan Tuhan. Bahkan LAI menerjemahkan kata kurios ini menjadi raja. Ini ada ayat-ayatnya, bisa dicek nanti bahasa Yunaninya dan bahasa Indonesianya, bisa dicek. Tapi oleh LAI juga ada kata kurios ini diartikan sebagai kaisar. Jadi Tuhan, tuan, raja, kaisar, atau pemilik. Bahkan diartikan juga di dalam Matius 21-29 sebagai Bapa. Mengapa bisa demikian? Karena kata kurios ini sebenarnya gelar ya. Artinya ini gelar kehormatan, panggilan kehormatan kepada seseorang. Itu arti kata kurios sebenarnya. Makanya kata kurios ini bisa dipakai kepada Tuhan, bisa dipakai kepada raja, bisa dipakai kepada kaisar, atau kepada bapa, bahkan juga seorang tua. Nah, nanti kalian mungkin karena ada yang baru kali ini mendengar ini kah? Atau mungkin sudah pernah dulu, aku pernah mendengar penjelasannya, tapi masih samar-samar, atau baru kali ini? Baru kali ini, Pak. Oke. Jadi karena baru kali ini menurut saya mungkin ini agak sesuatu kok begitu ya gitu. Wajar ya. Karena saya juga dulu begitu ketika belajar ini, kok kayak gitu. Akhirnya saya buat lebih sederhana dan ketika saya ajarkan kepada banyak orang, mereka mengatakan oh begitu artinya. Nanti akan saya jelaskan ya, saya jelaskan. Ini menurut saya sangat penting sekali nih. Jadi kata Tuhan dalam konteks PB itu merupakan gelar, panggilan, jabatan. Kata Tuhan ini digunakan sebagai gelar kepada Allah, tetapi digunakan juga kepada Yesus, bahkan digunakan kepada orang terhormat atau orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Jadi kata kurios itu, kalau dalam konteks Yunani, kata ini bisa digunakan kepada Allah, bisa digunakan kepada Yesus, bisa digunakan kepada orang terhormat. Nah, di situ. Kalau KBBI ini, kalau kata Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, yang Maha Esa. Kalau KBBI ini artinya, tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab, bahasa Indonesia yang kita punya sekarang, itu tidak diterjemahkan mengacu kepada KBBI. Tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Bahwa Alkitab itu... Nah, nanti saya tunjukkan ya. Jadi Alkitab ini diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena kita tidak bisa memakai istilah Tuhan di dalam KBBI ini untuk memahami Alkitab kita. Kok bisa? Nanti saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya ya. Ada datanya. Nah, ini perhatikan ini. Makna kata Tuhan dalam Alkitab PB tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam KBBI. Dan Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI karena Alkitab sudah diterjemahkan
sebelum KBBI diterbitkan. Nah, itu ya. Ini datanya ini. KBBI edisi pertama adalah hasil pengembangan dari Kamus Bahasa Indonesia yang terbit tahun 1983. Kamus ini baru memuat 62.100 lemah. Sedangkan Alkitab diterjemahkan sejak 1612 oleh Assyriul Injil Matius dalam bahasa Melayu. Dan Alkitab kita perjanjian Lama, Perjanjian Baru lengkap diterjemahkan tahun 1974. Jadi Alkitab yang biasa kita pakai itu terjemahan bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan 1974. Sedangkan KBBI baru ada 1983. Mana lebih dulu terjemahan LAI, Alkitab atau KBBI? LAI kan? Jadi iya. Nah, makanya kata Tuhan di dalam Alkitab, perjanjian baru kita ini tidak bisa dinilai lagi dalam konteks KBBI, karena KBBI datang kemudian. Sama seperti Quran dengan Alkitab. Nggak bisa Quran menilai Alkitab, karena Alkitab sudah ada di abad pertama. Tahun 70, Alkitab KB itu sudah ditulis semua. Sedangkan Quran baru datang tahun berapa Quran datang? Tahun 700-an ya. Sekitar 600 tahun setelah itu. Mana mungkin bisa lagi kan? Nah itu ya. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan. Penggunaan kata gelar kurios dalam Alkitab PB ini ya. Kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Nah tadi. Maka di dalam Matius 4 ayat 7, jangan engkau mencobai Tuhan, kurios Allahmu. Jadi Tuhan di sini memakai kata kurios. Di sini Tuhan Allahmu. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu. Di sini kata kurios. Kurios theos. Tetapi kata kurios dipakai sebagai gelar juga kepada Yesus. Contoh ini. Markus 12 ayat 30. Sesudah Tuhan Yesus berbicara. Di sini dikatakan kurios Yesus ya. Yohanes 11 ayat 27. Iya Tuhan. Aku percaya engkaulah Mesias. Di sini ada kata kurios. Pertanyaannya, apakah Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus artinya sama? Coba dulu kasih pendapatnya. Sama, Pak. Sama. Ya. Nah, ini yang harus nanti dipahami. Tapi saya katakan berbeda ya. Contoh, kata Tuhan ini kan gelar. Saya kasih contoh tentang presiden. Presiden itu sepakat dulu ya, itu gelar kan presiden. Betul. Ya. Presiden Jokowi, Presiden PKS, sama nggak arti kata presiden di situ? Presidennya sama, Pak. Kata presidennya sama, tapi maknanya berbeda kan? Betul. Iya, betul. Nah, maknanya berbeda. Padahal sama-sama presiden. Presiden direktur PT ini. Kata presiden juga. Tapi arti kata presiden di situ berbeda. Jadi sama di sini. Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu artinya menjadi berbeda makna. Nanti akan saya jelaskan ya. Akan saya jelaskan ini supaya ini memang pelajarannya saya juga ketika mau menyiapkan ini mereka ada yang mungkin kaget-kaget. Tapi biasanya namanya belajar kalau nggak kaget, kalau nggak bingung ya belajar. Yang penting jangan berhenti ketika bingung. Itu dia. Ketika bingung, ketika kaget, jangan langsung tarik diri. Jangan langsung berhenti. Tapi harus diselami. Sampai mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Baru kata kurios dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Dalam Matius 18 ayat 25-27 seterusnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja, di sini kata kurios, memerintahkan supaya ia dijual. Kemudian kata kurios dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Kisah Rasul 25-26. Tetapi tidak apa-apa, yang pasti harus kutulis kepada kaisar kurios tentang dia. Ini semua memakai kata kurios. Kurios Allah, kurios Yesus, kurios raja, kurios kaisar. Sama-sama kurios. Sama-sama kurios.
Tapi apakah artinya di sini sama? Tidak. Kenapa? Nanti kita jelaskan ya, pelan-pelan. Ini penggunaan kata kurios juga dalam Alkitab PB ini dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Kolose 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur. Kurios bahasa Yunaninya, tuan-tuan. Kemudian kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. 1 Petrus 3:6 dikatakan, Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kurios. Kata kurios dipakai sebagai panggilan kepada pemilik keledai. Lukas 19 ayat 33, berkatalah orang yang empunya kurios autos keledai itu. Nah, ini kalau dikembangkan ini kan seringkali mereka mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai, kan ini ayat ini dikutip. Padahal nanti kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, Yesus di situ kurios. Yang menjaga keledai itu juga kurios. Tapi bedanya Yesus itu kurios bentuk pertama. Sedangkan yang menjaga keledai itu kurios bentuk kedua. Artinya Yesus itu pemilik. Tapi kita pemilik pertama Yesus. Sedangkan yang menambatkan itu pemilik kedua. Jadi Yesus bukan mencuri, tapi Yesus mengambil keledainya dan juga keledai orang lain. Kenapa? Karena itu milik Yesus, bahkan Yesus pemilik pertama. Kata kurios dipakai sebagai panggilan terhadap seorang bapa. Matius 21:29, jawab anak itu, baik Bapa. Bapa di sini memakai kata kurios. Tapi oleh LAI diterjemahkan jadi bapa. Kenapa? Karena di sini hubungan antara anak dengan orang tua. Baru kata kurios dipakai kepada malaikat ya. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu dan seterusnya. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Jadi Yesus dipanggil Tuhan, kurios, bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Pengertiannya bukan Allah sendiri, bukan Bapa itu sendiri, bukan. Tetapi Yesus memang benar memiliki natur ilahi. Sebab Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, di mana Allah menurunkan firman-Nya itu menjadi manusia yang bernama Yesus. Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus, atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Melainkan Tuhan Yesus artinya adalah Yesus penguasa, Yesus Tuhan, atau Yesus junjungan. Maka dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas dan di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jelas ya. Jadi Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, memelihara, dan bahwa kita semata-mata bergantung kepadanya. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 2:36 ya, semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat, kurios. Oke, ini makin saya jelaskan dulu di sini. Jadi Yesus tepat dipanggil Tuhan atau penguasa sebab ia Tuhan atas penguasa, atas segala Tuhan atau segala penguasa. Sebab Yesus yang utama di atas semuanya. Ini saya sudah baca tadi. Jika Yesus dipanggil Tuhan, apakah hal ini merendahkan posisi Yesus? Tidak. Apakah Yesus jadi dipandang sama dengan para tuan pembesar di dunia atau dengan para tokoh-tokoh Alkitab juga yang dipanggil Tuhan? Saya katakan tidak. 1 Korintus 15 ayat 24-25 dikatakan, bila segalanya selesai dan ia telah memusnahkan segala kuasa para penentang Allah, ia akan menyerahkan kekuasaan atas kerajaan Allah, yaitu ketuhanannya, kembali kepada Bapa. Jadi di dalam Alkitab, Abraham dipanggil sebagai kurios, Tuhan. Yesus dipanggil sebagai Tuhan juga, dengan gelar yang sama. Namun ketuhanan Yesus menjadi lebih utama sebab pribadi Yesus sendiri. Nah, kita lihat ya,
Yesus itu Tuhan atau penguasa bukan benih biologis. Karena dia lahir dari perawan Maria tanpa proses biologis. Tidak berdosa. Dia sempurna perkataan dan perbuatan. Dia memiliki kuasa mengadakan mujizat. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia terkemuka di bumi dan di surga. Jadi sebenarnya kata kurios itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuan, bisa juga diartikan pemilik, bisa diartikan juga junjungan yang agung, bisa juga diartikan penguasa. Jadi Yesus adalah Tuhan, artinya bahwa Yesus adalah penguasa kita. Jadi Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda artinya ya. Oke, nanti kita akan masuk di dalam diskusi. Tuhan itu menunjuk kepada Allah, itu konteks ayat tersebut adalah kutipan dari teks PL. Selalu diikuti dengan kata Allah atau ditulis Tuhan Allah. Baru Tuhan menunjuk kepada Yesus dan orang terhormat, itu selalu begini ya. Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah seperti, nah ini perlu. Presiden Jokowi tidak sama maknanya dengan presiden partai, sekalipun sama-sama presiden. Kata Allah dipakai untuk sesembahan. Ini sudah jelas. Allah sesembahan yang benar, Allah huruf kecil disebut sebagai sesembahan yang palsu. Oke, jadi yang mau saya sampaikan di sini, kata Tuhan dengan kata Allah itu berbeda. Itu berbeda. Itu yang harus kita pahami dulu. Sama seperti yang ini ya. Kata Tuhan dengan kata Allah. Jadi artinya Tuhan Yesus itu bukan Yesus itu Allah itu sendiri. Tetapi artinya dia adalah penguasa. Oke, sejauh ini dulu saya terangkan materi ini. Kita masuk dalam diskusi. Kalau ada yang bingung, silakan diungkapkan kebingungannya. Karena saya tahu materi ini pasti membuat orang terkaget-kaget. Karena saya tahu itu. Oke. Pak Erben, Ya. dari yang saya ini kalau dipahami dengan logika saja, jadi seolah-olah ada dua pribadi dengan dua beda fungsi. Jadi sepertinya Tuhan Yesus berdiri sendiri, Tuhan Allah berdiri sendiri. Itu kalau saya memahami dengan akal manusia gitu ya. Makanya bagi saya ini materi yang sangat dalam yang buat orang yang di luar Kristen susah diterima karena terkesan seperti dua pribadi yang juga berbeda, seperti berbeda tujuan, kemudian berbeda tugas, semacam itu Pak. Nah, itu sebenarnya Sulit ini Pak. Sulit ya. Sulit dipahami karena terkesan seperti berbeda begitu. Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri. Jadi seperti ada dua pribadi. Makanya orang sulit menerima Allah Tritunggal kan itu. Oke. Jadi gini ya. Allah kita itu jelas Esa. Kemarin itu memang sudah pernah kita bahas Tritunggal ya. Mungkin Ibu yang belajar atau Ibu Tiur ya. Belum ikut. Iya, belum ikut itu, Pak. Jadi ini sebenarnya kelanjutannya. Jadi saya ulangi sedikit. Tritunggal itu kan berbicara tentang Allah yang Esa. Dia Esa, dia memiliki firman di dalam dirinya. Dia memiliki roh di dalam dirinya. Firman itu, itulah ilmu, pikiran, pengetahuan Allah itu sendiri. Karena Allah Maha Kuasa tentu ilmunya, hikmatnya, pikirannya, logikanya juga Maha Kuasa. Allah yang Esa ini juga memiliki roh. Roh itu artinya kan prinsip hidup Allah itu sendiri. Kuasa Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia. Namanya Yesus. Dan Yesus yang adalah firman-Nya yang menjadi manusia itu, Allah sendiri memberikan kuasa di bumi di surga kepadanya. Maka dikatakan oleh Yesus kan dalam Matius 28,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya, siapa yang memberi? Bapa itu sendiri. Kepada siapa diberi? Kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Sejauh ini Ibu Tiur mengerti kan? Halo? Mengerti, Pak? Iya, mengerti. Yesus Iya. manusia ini, oke, Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu diberikan Allah kuasa. Kuasa di bumi di surga. Kuasa apa? Kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk mengubah hidup diberikan kepadanya. Dan kekuasaan Yesus itulah yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan di sini artinya kan penguasa, dari kata kurios. Mungkin kalau Ibu Tiur bisa bahasa Inggris kan? Sedikit, Pak. Oke. Kalau Ibu Tiur bahasa Inggris, kata Tuhan itu apa? Bahasa Inggrisnya. God. Kalau Ibu lihat nanti dalam bahasa Inggris, Tuhan itu diterjemahkan itu Lord. Betul nggak? Lord bukan Allah ya? Tapi Allah itu dalam bahasa Inggris itu God. Sejauh ini dimengerti nggak ini? Jadi God dengan Lord itu berbeda kan? Iya, beda, Pak. Bisa juga kan dipakai kepada God kan? Kepada Allah kan? Iya, bisa. Tapi kalau God itu tidak pernah dipakai kepada manusia. Itu hanya kepada sesembahan. Tapi kalau Lord itu bisa digunakan kepada Allah, bisa digunakan kepada raja, bisa juga kepada pangeran. Memang kalau dalam bahasa Inggris tidak rancu orang Inggris memahaminya, karena dibedakan antara God dengan Lord. Tapi Indonesia menjadi rancu dipahami, kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi konsep Muslim yang menganggap bahwa Allah sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Allah. Padahal dalam konteks Alkitab, theos dan kurios itu berbeda. Walaupun kata kurios bisa digunakan kepada theos, kepada Allah. Sama seperti kata Lord. Lord dalam bahasa Inggris bisa dipakai kepada Allah, tapi bisa juga dipakai kepada manusia. Nah, sejauh ini ada yang rancu nggak? Kira-kira kalau kita mengatakan, apakah Yesus Tuhan? Saya katakan Yesus Tuhan dalam konteks dia adalah kurios. Tapi bukan dalam konteks bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi terkesan ada dua pribadi dengan dua manfaat yang berbeda begitu, Pak. Kenapa? Sedangkan Yesus itu kan kita juga menyembah. Kenapa tidak dimasukkan ke theos juga begitu, Pak? Di sini nanti kita akan masuk kepada yang namanya dua natur Kristus ya. Jadi Yesus itu memiliki dua natur. Ini sebenarnya kemarin sudah dibahas ketika kita belajar tentang Tritunggal ya. Tapi coba saya cari datanya. Karena saya sadari bahwa materi ini pasti agak sukar untuk dipahami, tapi ya namanya kita kan di sini kan belajar. Saya cari dulu. Tritunggal itu kita awal belajar itu, Pak. Ya, awal belajar memang kemarin itu. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah paham konsepnya itu, sebenarnya kita akan lebih mudah memahaminya. Tapi ya tidak masalah, saya akan coba jelaskan lagi. Kita semakin mengerti ya. Sebentar saya lagi pindahkan data. Kalau bagi saya ini belum saya cari data-data saya ini. Ini buat bagi saya sih ini materinya orang teologi, Pak. Terlalu dalam. Ya memang saya katakan pasti orang nanti teman-teman saya kan bisa terkaget-kaget kalau aku bahas ini. Saya sudah tahu itu. Tapi yang namanya kan belajar kan harus disampaikan juga. Betul, Pak. Nah, itu. Dan ini saya sudah pernah debatkan ini dengan orang-orang Muslim di Graham Mualaf ya.
Jadi saya jelaskan, apakah Yesus Tuhan? Kata mereka sama saya. Yang harus diluruskan adalah, apa sih yang Anda paham tentang Tuhan? Tapi mereka akhirnya mengatakan bahwa Yesus Tuhan dalam pengertian kurios. Bukan dalam pengertian dia theos, tetapi Yesus juga memiliki hakikat daripada Allah itu sendiri. Sebentar saya cari data-datanya. Oke, ini ya, saya coba ulangi sedikit. Jadi data Alkitab kan bahwa Allah kita itu Esa. Ayat-ayatnya ini ya. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, jadi di dalam Alkitab memang tidak ada Allah lebih dari satu. Nah, ini semua ada ayat-ayatnya. Semua ini berbicara tentang Esa. Ini semua ayat-ayat. Pertanyaannya kan, Allah itu Esa, siapakah dia? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ya, kita mulai dari sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah yang Esa, pencipta segala sesuatu. Langit, bumi, serta isinya. Segala sesuatu ada oleh karena dia, namun dia sendiri tidak memiliki awal dan akhir. Itulah Allah itu. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Tanpa karya Allah, tanpa oleh karya Allah, oleh firman dan rohnya, tidak ada terang, tidak ada kehidupan, tidak ada keteraturan, yang ada adalah kehampaan dan kegelapan. Maka disebut dengan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Di sini dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah memberikan hidup kepada segala makhluk oleh lingkupan rohnya atas semesta dan isinya. Perhatikan ya, kata melayang-layang di sini kalau dalam bahasa Ibrani itu merehepet. Merehepet itu seperti ayam mengerami telur, dia memberikan energi, memberikan panas kepada telurnya, sehingga telur itu memiliki kehidupan dan menetas. Jadi roh Allah melayang-layang artinya roh Allah memberikan kuasa, memberikan kuasanya kepada semesta, sehingga terjadi kehidupan. Baru berfirmanlah Allah, jadilah terang. Artinya di sini Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya, yaitu dengan cara berfirman. Jadi siapakah Allah itu? Allah itu adalah pencipta. Allah pencipta itu dia memiliki roh di dalam dirinya. Dia memiliki firman di dalam dirinya. Jadi firman Allah dan roh Allah itu satu dengan Allah. Nah, ini gambarnya ya. Allah itu Esa, di dalam dirinya ada roh Allah, di dalam dirinya ada firman. Rohnya itu disebutlah roh Allah. Firman itu disebutlah firman Allah. Jadi firman Allah dan roh Allah itu kekal di dalam diri Allah. Nah, sejauh ini bisa diterima kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu. Jadi firman sama seperti saya bilang Ibu Tiur memiliki pikiran enggak? Iya, ada. Nah, pikirannya di dalam dirinya? Iya, Mana lebih dulu, dirinya atau pikirannya? cenderung pikiran. Sama-sama lah. Tidak mungkin ada pikiran tanpa ada tubuh kan? Mungkin ada tubuh tanpa. Oh iya, benar. Baru pikiran itu kan sama dengan Pilatus, firman. Baru mana lebih dulu kehidupannya dengan tubuhnya? Sama-sama kan? Iya, sama. Nah, itu ya. Jadi Allah kita itu Esa, Allah yang Esa memiliki firman dan roh itu kekal di dalam dirinya. Bagaimana hubungan Allah dan firman Allah dengan roh Allah? Ini ya. Ini sudah dijelaskan di materi pertama, tidak apa-apa, saya ulangi ya. Allah hakikatnya itu adalah kekal, firman-Nya kekal, rohnya kekal di dalam dirinya. Jadi firman Allah dan roh Allah itu wajib ada di dalam diri Allah. Kalau Allah tidak memiliki firman, berarti dia patung. Karena firman itu kan diartikan pikiran, ilmu, pengetahuan. Patung kan nggak ada pikiran.
Allah kalau tidak ada roh itu namanya berhala, tidak ada kehidupannya, patung juga kan begitu. Jadi firman Allah bukan ciptaan Allah, roh Allah bukan ciptaan Allah, melainkan firman dan roh Allah kekal dalam diri Allah itu sendiri. Ini diulang-ulang, tapi firman dan roh ini terlibat dalam seluruh karya Allah. Maka dikatakan oleh firman Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oleh roh Allah memberikan kehidupan segala kepada segala makhluk di dalam alam semesta. Jadi Allah, firman, dan roh itu tidak terpisah. Ini dia ya, selalu saya ulang-ulangi. Gambarannya seperti ini saya buat. Pertanyaannya begini, Allah, firman, dan rohnya satu. Allah berkarya oleh firman dan roh, ini data-data Alkitab. Oleh firmannya Allah menciptakan. Mazmur 33:6, oleh firmannya, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ini semua berbicara bahwa Allah menciptakan oleh firman dan Allah memberi hidup oleh rohnya. Ini dia. Oleh rohnya Allah memberikan kehidupan. Rohnya itulah yang disebut dengan Roh Kudus ya. Nah, roh Allah melingkupi bumi, dia Allah, roh dari segala makhluk. Baru dikatakan roh Allah membuat aku dan napas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Semua ada data-datanya. Oleh napas dari napasnya langit menjadi cerah. Jadi Allah, firman, dan roh itu satu. Allah berkarya oleh firman dan rohnya. Jadi kita ulangin ini. Ini saya tidak jelaskan tentang Allah itu Esa, mulia, agung, maha, tidak sama dengan ciptaan dan tidak dapat disamakan dengan ciptaan. Ini data-datanya. Oke, saya cepatkan. Pertanyaannya, karena Allah kekal, tidak sama dengan manusia, siapakah Yesus? Yesus itu manusia yang makan, minum, tidur, lelah, marah. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Jelas ya? Pertanyaannya berikut, bagaimanakah orang Kristen menjelaskan hal ini? Oke, kita akan menjelaskan. Ini seringkali menjadi pertanyaan dari non-Kristen dan menjadi alasan mereka untuk merendahkan iman Kristen. Karena Allah kekal tidak sama dengan manusia, siapakah Yesus? Karena kita kan kadang mengatakan Yesus adalah Allah sendiri. Datang orang Muslim, Allah pernah mati enggak? Enggak. Yesus kok mati? Jadi terjadi. Dan itulah yang mau kita tuntaskan menjawabnya. Karena Allah kekal, tidak sama dengan manusia, siapakah Yesus? Perhatikan ini ya, tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Allah menjadi manusia. Saya mau tanya dulu sama kita yang ada di room ini. Pernah nggak membaca di dalam Alkitab ada yang mengatakan Allah jadi manusia? Tidak. Nah, yang ada adalah firman Allah menjadi manusia. Nah itu ya. Jadi nggak usah takut-takut. Namun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman yang ada di dalam diri Allah dan hakikatnya sama dengan Allah. Jadi manusia. Seringkali kan kita orang Kristen kan ngomong sama orang Muslim, Allah jadi manusia bisa, tapi manusia jadi Allah tidak bisa. Akhirnya kita tidak menjelaskan firman Tuhan, tapi kita hanya menjelaskan apa yang kita bisa katakan. Tapi kalau sekarang kita akan mengatakan bukan Allah menjadi manusia, tetapi firman-Nya yang kekal ada di dalam dirinya menjadi manusia. Dan itu di dalam Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 14. Jadi firman itu kan di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Sama seperti tadi Ibu Tiur ya. Pikirannya Ibu Tiur sendiri juga. Mana Ibu Tiurnya? Pak, ya. Pikiran kita kan kita sendiri. Jadi karena pikiran kita di dalam diri kita, maka itu diri kita juga. Nah, itu pengertiannya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Saya sudah pernah eksegesi dari bahasa Yunaninya nih. Firman menjadi manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria. Hal ini sangat mungkin sebab Allah Maha Kuasa. Firman menjadi manusia atas kehendak Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi penyelamatan. Di dalam sang firman yang menjadi manusia, dianugerahkan keselamatan bagi segala bangsa. Jadi kehadiran firman jadi manusia, itu merupakan wujud kasih Allah bagi penyelamatan kita, bagi pengampunan dan penebusan kita dari dosa. Karena dikatakan Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal.
Yesus anak Allah sudah pernah juga kita bahas ya, artinya di situ bukan Allah beranak, tapi menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Yesus adalah firman-Nya sendiri. Itu artinya, sama seperti saya dulu waktu SMA saya di daerah Jawa Timur, di Bojonegoro dulu, orang sebut saya, anak Medan, katanya sama saya. Pertanyaannya, apakah Medan melahirkan saya? Kan tidak. Tapi kenapa saya disebut anak Medan? Karena saya berasal dari Medan. Yesus disebut anak Allah karena dia datang dan keluar dari Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Seluruh perkenanan Allah bagi manusia itu sempurna di dalam Yesus. Sekarang yang harus kita pikirkan, mengapa Allah mengutus firman jadi manusia? Ini saya ulangi sekali lagi ya. Allah kan yang Allah itu dia sebut, kadang kalau orang Yahudi katakan YHWH, bahasa Yunani atau dipanggil juga Bapa ya. Dia memiliki firman, dia memiliki roh. Allah mengutus firman ya. Perhatikan ini, Allah yang Esa mengutus firman menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia, ini merupakan ketetapan rencana Allah untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Nanti kalau dibaca Ibrani pasal 1 ayat 1-4, di situ dikatakan, pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita melalui para nabi, melalui malaikatnya, melalui para utusannya. Tapi pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal, firman-Nya yang menjadi manusia. Itu dikatakan. Dalam Yesus, firman yang jadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Ini ya. Oke. Jadi mengapa? Jadi ini saya ulangi lagi. Firman menjadi manusia. Ini selalu kata-kata yang saya gunakan dalam konteks menjelaskan kepada orang-orang muslim khususnya ya. Jadi firman itu menjadi manusia. Maka dikatakan di sini, firman menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Untuk meneladankan firman. Untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Jadi Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah melakukannya. Tidak ada yang lain. Maka Yesus ini menyempurnakan seluruh firman Allah di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Oke? Untuk apa? Ini ya, Yesus, Allah mengutus firman jadi manusia untuk melakukan kehendaknya. Yesus dikatakan begini, Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Ini ayat-ayatnya. Ya, kata Yesus kepadanya, kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita berdiri. Oke. Jadi Yesus itu firman menjadi manusia, karena itu Yesus memiliki dua natur. Nah, natur firman berasal dari Allah. Ini mengulangi ya. Tapi untuk Ibu Tiur ini mungkin pertama sekali. Nggak masalah saya ulangi. Kemudian natur manusia berasal dari rahim perawan Maria. Namanya Yesus Kristus. Saya kasih paralelnya ya. Paralelisme teologianya gini. Natur firman itu ini ya. Natur firman dengan natur kertas. Jadi kalau sama orang muslim seringkali saya pakai istilah ini. Orang muslim mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah. Ya, ini Quran. Tetapi Quran ini sendiri terdiri dari dua natur. Natur firman, yaitu kalimat di dalam Quran itu, natur firman. Tapi kertasnya ini adalah produksi pabrik. Dan pabriknya itu barangkali buatan kafir juga. Ya, jadi hasil produk pabrik. Yesus demikian. Yesus memiliki dua natur. Natur firman berasal dari Allah, yaitu firman. Natur manusia berasal dari rahim Maria. Jadi firman menjadi manusia, maka Yesus memiliki sifat ilahi karena dia firman. Yesus memiliki sifat manusia karena dia adalah benih
Apa? Karena dia adalah berasal dari rahim Maria. Perhatikan di sini ya. Natur firman itu berasal dari Allah, natur manusia berasal dari rahim Maria. Kita lihat ya, mengapa dikatakan natur firman? Perhatikan ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Saya mau tanya lagi sama Ibu Tiur ini. Menurut Ibu Tiur, siapa lebih dahulu? Kalau kita melihat dari kemanusiaannya, mana lebih dahulu, Yesus atau Abraham? Kalau dari manusianya, Abraham dulu. Iya, Abraham dengan Yesus itu jaraknya sekitar 2000 tahunan. Tetapi mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham aku telah ada? Karena dia adalah firman. Firman. Oke. Baru di sini lagi yang luar biasa ya. Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan nih, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaannya, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada, sebagai apa Yesus itu? Firman, Pak. Sebagai firman. Karena alam semesta diciptakan oleh Allah dengan firman. Oleh firman. Nah, di situ. Baru dikatakan Yesus lagi di sini ya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Perhatikan ini ya. Yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di sini dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia ada. Kemuliaan apa? Sebagai firman. Baru di sini dikatakan engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah mengasihi Yesus. Sebagai apa? Sebagai firman. Maka dikatakan kasih Allah itu kan kekal. Karena Allah terus mengasihi firman-Nya yang ada di dalam dirinya. Nah, kita lihat lagi nih. Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Baru oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi Yesus itu memiliki dua natur. Natur keilahiannya itu adalah bahwa dia adalah firman yang sudah ada kekal di dalam diri Allah sebelum semesta ini ada. Nah, sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya kan? Ada pertanyaan? Saya mau tanya yang materi tadi, Pak, mengenai keledai itu ya, bukan yang ini tapi. Oke. Nanti saya selesaikan dulu ya ini karena untuk Ibu mungkin masih baru supaya ini ya. Baru Yesus menjadi manusia karena itu memiliki dua natur. Sekarang tadi sudah kita lihat ya bahwa Yesus itu memiliki sifat ilahi karena dia firman dari pernyataan Yesus sendiri. Sekarang kita lihat Yesus itu manusia enggak? Ibu Tiur. Iya, manusia. Ya, manusia. Pertanyaannya adalah buktinya apa? Ia hidup sebagai manusia hidup, hanya ia tidak berdosa ya. Yesus tidak berdosa. Iya. Yesus makan, minum, lapar dan haus ya. Iya. Katanya Yesus pernah makan ikan goreng loh. Pernah baca nggak Yesus makan ikan goreng? Ada, Pak. Iya, ada. 34 ayat 42 setahu saya itu. Yesus makan ikan goreng. Ya, tidur dan berjalan sedih dan senang. Yesus pernah tidur kok. Bahkan ketika terjadi badai kan dia tidur di kapal. Yesus berjalan nih ya. Yesus sedih pernah. Waktu Lazarus meninggal. Yesus senang, iya. Itu manusiawi. Yesus marah pernah di bait Allah. Yesus mengasihi, iya. Yesus merangkul, Yesus berbicara, iya. Yesus mati di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib kenapa? Karena dia memiliki natur kemanusiaan. Yang mati di kayu salib itu bukan natur firman-Nya, tapi natur kemanusiaannya. Saya kadang gambarkan sama orang muslim itu seperti Quran. Quran itu kan katanya kalimat di dalamnya kan firman Allah dan itu kekal. Tapi kertasnya itu kan nggak kekal itu. Yang korupsi pabrik orang kafir pula itu. Ya kan? Itu kan kertasnya bisa terbakar. Tapi kalimatnya kata mereka nggak terbakar. Karena itu kekal. Nah di situ ya.
Jadi Yesus adalah firman Allah yang Allah utus menjadi manusia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Siapa menolak Yesus sama dengan menolak Allah yang mengutusnya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia memiliki beberapa jabatan mulia. Nah, ini kalau jabatan Yesus Tuhan sudah kita bahas hari ini ya. Anak Allah yang tunggal sudah dijelaskan tadi. Nabi, Raja, Imam Besar sudah kemarin ya. Nah, guru belum kita bahas. Gembala nanti kita bahas lagi nih. Tabib, iya. Hamba Allah, iya. Hakim. Tabib, Yesus sekitar melakukan banyak mujizat di Alkitab itu sebanyak sekitar 35 mujizat. Yesus hamba Allah, Yesus hakim yang adil, itu semua data-datanya dan seterusnya. Oke. Oke, sejauh itu dulu. Kira-kira ada mau ditanya? Yang mana tadi keledai ya? Iya, Pak. Karena banyak orang dari sebelah itu kan mengiranya bahwa Tuhan itu mencuri. Itu dia tadi. Iya, saya pernah menjawab itu di dalam dialog dengan orang Muslim. Sebenarnya kan di dalam ayat itu kalau kita baca ya dikatakan ambil ada di sana seekor keledai tertambat. Ada kalau ada orang mengatakan mengapa kau melepaskannya, bilanglah Tuhan membutuhkannya. Kata Tuhan membutuhkannya di situ itu memakai kata kurios, bentuk orang pertama. Artinya bahwa keledai yang tertambat itu miliknya Yesus. Tetapi dikatakan juga oleh Yesus kan, nanti akan dikembalikan. Betul. Nah, kan dikatakan di situ akan dikembalikan. Cuman mereka katakan, kapan dikembalikan? Ya tidak dituliskan memang kapan dikembalikan. Tapi karena Yesus kan pribadi yang tak berdosa, maka pastilah kata-katanya digenapi kan begitu. Betul. Nah, jadi di situ sebenarnya. Jadi di situ kalau saya cek dalam bahasa Yunani waktu itu, kata Tuhan di situ ada dua ya. Yang menjaga itu kata Tuhan, tapi bentuk kedua. Sedangkan Yesus di situ, Tuhan membutuhkannya itu bentuk pertama. Orang pertama dia di situ. Ketika saya tunjukkan waktu itu datanya sama orang mereka, ini lihat ini, saya bilang. Mereka baru diam. Jadi nggak pernah Yesus mencuri keledai, karena jelas kok di dalam ayat itu nanti akan dikembalikan. Yesus orang yang tak berdosa, dikembalikan. Itu ya Pak, yang di Matius 21 ya. Matius 21 kan Yesus Yesus dialu-alukan di Yerusalem itu kan Yesus naik keledai kan? Iya, keledai yang dibawa itulah. Iya. Diambil. Tapi kan itu miliknya Yesus juga itu. Karena di Iya. situ jadi cuma kalau di bahasa Indonesia kan nggak kelihatan. Sama seperti kemarin kan aku pernah diskusi juga sama orang Muslim. Dikatakan barang siapa meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat katanya. Akhirnya mereka bilang orang yang ikut Yesus itu dapat 100 istri. Kalau kami yang dua katanya kan. Iya. Akhirnya aku bilang dalam teks Yunani kata 100 kali lipat itu kata sifat, bukan kata bilangan, jumlah. Jadi artinya sifat atau sukacita atau apapun yang namanya mengikuti Yesus itu ya 100 kali lipat sifatnya, nilainya. Jadi bukan mikirnya ke istri terus ya. Ya. Mereka selalu mikirnya ke istri terus kalau ada kelebihan-kelebihan. Nah, itulah. Jadi si Munir lah itu sama siapa? Dia dapat 100 istri. Kami cuma 72. Tapi waktu itu saya bilang, Pak Dani kan begitu. Iya. Tapi aku bilang waktu itu dalam teks Yunani itu bukan dalam bentuk jumlah, tapi itu adjektif, kata sifat, saya bilang. Ya namanya kata sifat. Sifatnya itu artinya apa mengikuti Yesus itu nilainya ya 100 kali lipat daripada itu semua. Seperti itu ya Pak. Contohnya misal kan Tuhan Yesus bilang, Petrus ya, yang dia tanya sama Tuhan Yesus, sampai berapa kali kita harus memaafkan kan? Lalu Tuhan Yesus kan 70 kali begitu kan? Ya. Terus jangan-jangan mereka pun mengiranya kita maksudnya 70 kali gitu.
Nah ya, berbuat dosanya Itu boleh terus karena Tuhan mengampuni. Wah, enak sekali jadi orang Kristen kan begitu. Padahal ya bukan bukan maksudnya ya kita harus mengerti ya, bukan berarti Tuhan bilang 70 kali 70 lalu kita nggak mau berbuat apa, maksudnya kita harus berbuat dosa terus, itu kan nggak seperti itu, betul nggak Pak? jadi mengampuni 70 kali 70 kali kan itu kan dalam konsep orang Yahudi itu kan mengampuni sampai tidak ada lagi yang mau diampuni. Artinya Iya, diampuni tuntas. betul. Tapi tentang pengertian beda Tuhan dan Allah sudah dimengerti kah? Sudah Pak, sudah mengerti. Nggak tahu yang lain mungkin ada yang mau Sudah, Pak. bertanya. Jadi artinya gini ya, supaya kita jangan kagok nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang seberang. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan, pengertiannya Tuhan sama dengan Allah. Padahal Tuhan dengan Allah itu kan sama seperti God dan Lord itu beda. Orang yang pintar bahasa Inggris itu udah ngerti itu. Jadi kata Tuhan itu mirip dengan bahasa Jawa itu kata Gusti ya. Ada orang Jawa gak di sini? Ada itu Pak Stefanus orang Jawa. Iya Pak. Iya. Gusti, Iya. Gusti bisa dipakai kepada raja juga kan? Iya, Gusti Yesus. Gusti Yesus, Gusti Allah, Gusti Prabu. Betul. Iya. Jadi kata Tuhan itu mirip dengan seperti itu Pak. Mirip dengan kata Gusti penggunaannya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu mirip dengan kata Rob. Rob dalam bahasa Arab itu bisa kepada Allah SWT, bisa juga dikenakan kepada Musa atau kepada Yusuf. Ada ayatnya udah pernah kita bahas di CIA. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus itu artinya Gusti Yesus Allah. Jadi kata Tuhan dengan kata Gusti itu sangat berpadanan, penggunaannya sama juga dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dikatakan orang Muslim, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya, apa sih Tuhan yang kamu pahami? Saya bilang, ya Tuhan ya Allah sendiri. Oh, kalau seperti itu pemahamanmu beda dengan saya. Karena bagi saya Tuhan itu berasal dari kata Yunani kurios, dalam bahasa Inggrisnya Lord, dalam bahasa Jawanya Gusti. Itu menunjuk bahwa penguasaan atau ketuhanan. Tetapi bedanya kan, jadi gini ya, orang Kristen juga, aku gini kadang, aku pernah dialog dengan orang Muslim. Jadi Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Ya saya tanya, apa sih yang kau pahami Tuhan dengan Tuhan? Aku bilang, ya Tuhan sama dengan Allah. Ya kalau kamu konsepnya Tuhan sama dengan Allah, ya saya katakan Yesus Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan ya, saya bilang. Apa katanya? Ya Tuhan di atas segala Tuhan, aku bilang. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan, maka saya percaya kepada dia. Daripada saya bertekak, ya dia Tuhan, gini, pusing dia kan. Jadi saya gitu, waktu itu saya dengan guru agama seberang, aku cerita ketika aku katakan ketuhanan Yesus itu artinya adalah kurios atau Lord. Saya bilang, oh begitu katanya. Sekarang dia nggak berani lagi, nggak mau lagi dia nista-nista keyakinan kita. Itu sih. Ada lagi mungkin kira-kira? Pak, tadi di materi ada saya baca Kyrios. Nah, Kyrios dengan Kyrios ini, Kyrios dengan Kyrios sama tapi beda. Mau dijelaskan, Pak? Sama itu, kurios dengan kurios sama. Kan kurios itu ada kadang orang membaca kurios, tapi kadang dibaca juga kurios. Kurios itu mungkin logat Bataknya kelihatan kali. Kalau kurios agak keren dia. Itu aja. Karena gitu aja. Oh, oke Pak, oke Pak. Kalau kurios langsung to the point gitu. Tapi sama nih itu sama artinya. Hanya penulisannya dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesianya apa? Karena kadang ada orang kurios, ada yang kurios. Kurios lebih lurus dia. Itu aja nih. Oke. Jadi saya artinya gini ya. Kalau kalian bilang ini kok aneh, langsung bilang aja di sini supaya kita perbaiki. Nanti jangan sampai aku pusing apa yang disampaikan Pak Erben ini katanya pula kan nanti beda cerita.
Tapi kalau di sini disampaikan, selesai, kan begitu. Pak Masmur, gimana Pak Masmur? Shalom Pak Masmur. Iya Pak, nanti kalau malu bertanya sesat di jalan itu. Nggak akan sesat ya, ini jalan-jalan. Cuma iya, nggak akan sesat di jalan mereka, cuma makanya kelamaan di jalan itu tahulah kalian kan. Ke kita sih paham ya Pak, karena Tuhan Yesus sama Allah itu kan beda gitu. Maksudnya Tuhan Yesus itu kan dari firman gitu. Udah jelas dari Yohanes itu. Iya. Tapi kalau orang sebelah itu kan masih muter-muter, apalagi dia bahas Yohanes saja, dia dari 1 Yohanes sampai 4 aja mereka bahas aja sepertinya nggak cukup gitu. Padahal kita baca aja udah paham ya kalau kita sih. Gitu sih kalau menurut saya. Karena mereka tidak bisa membedakan firman dengan berfirman loh. Firman kan kata benda. Iya betul Pak, mereka nggak bisa membedakan di situnya. Mereka nggak bisa bedakan firman dengan berfirman. Firman kan kata benda. Berfirman itu kan kata kerja. Sama dulu aku pernah diskusi sama mereka. Menggunakan cangkul dengan mencangkul. Mencangkul kata kerja. Ya itu dia. Pak Ahok masuk penjara itu karena mereka menghilangkan dannya itu. Ya itulah. Karena mereka nggak bisa membedakan. Oke, kalau ada pertanyaan sih boleh. Lanjut. Pak Ben, salam. Ya, salam Bu, salam. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam juga teman-teman yang lain nih, nggak tahu namanya yang ikut. Iya, shalom. Shalom Bu. Shalom malam Bu. Oke, terima kasih. Saya mau tanya mengenai Yohanes 20 ayat 26 27 Pak. Yohanes? Iya, Yohanes 20 ayat 26 sampai 27 Pak, tentang Thomas itu Pak. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali itu Pak. Di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terus 27-nya, kemudian ia berkata kepada Thomas, mungkin ini Thomas kan nggak percaya, mungkin terlambat ya Pak ya, Thomas kan terlambat gitu loh, jadi nggak sempat menyaksikan begitu ya Pak. Terus taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas langsung merespon gitu ya Pak ya, dan menjawab, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhanku dan Allahku, ya Tuhan, ya Tuhanku, maaf, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi mungkin kalau di Pak ya, kalau di Yunani kan hukuriosmo gitu ya Pak ya, hukuriosmo. Terus apa lagi Pak? Hutiosmo apa hukuriosmo Pak? Gimana Pak? Ayo Pak, tolong Pak di ini Pak, mungkin diselesaikan ini Pak, supaya mungkin bagi saya atau teman-teman yang lain juga begitu. Terima kasih Pak. Jadi aku pernah membahas ini juga Bu. Di sini kan ada kata dan. Iya. Yang namanya kata dan itu kan berarti dua objek yang berbeda toh. Iya. Dua, iya. Sama seperti ibu dan aku begitu ya. Kecuali kalau atau itu bisa satu oknum tetapi dengan sebutan yang berbeda. Saya memahaminya begini, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya ketika Thomas berjumpa dengan Yesus dan dia sudah menemukan benar-benar Yesus sudah bangkit dan menyatakan diri dalam kemuliaan itu,
maka dia terkagum dengan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya bisa saja Bu, seperti kita. Ya Tuhan, kan gitu. Iya Pak. Tuhan, ya Allah, gitu kan. Jadi di sini artinya Thomas kagum dengan Yesus yang di hadapannya, dan dia kagum dengan Allah yang menyatakan karya yang besar melalui Yesus yang hadir di hadapannya. Seperti itu. Jadi saya tidak menarik bahwa langsung mengatakan Yesus sendirilah Allah itu sendiri. Bukan. Iya. Bukan begitu. Iya Pak. Huriosmo ya Pak ya. Hutiosmo ya gitu ya Pak ya. Karena kan ada dua di sini. Jadi kurios dan teos. Nah, jadi kurios dan teos itu dua oknum yang berbeda. Iya Pak. Jadi jangan langsung dikatakan Yesus sendirilah Allah itu sendiri. Karena kita tahu kan Thomas ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas punya konsep bahwa Allah itu bukan manusia. Itu jelas. Iya betul. Yahudi Allah itu bukan manusia. Walaupun Allah pernah menampakkan diri melalui, bukan Allah sendiri yang menampakkan diri ya, tapi firman Allah yang hadir. Iya, firman-Nya. Tapi Allah hadir debluk gitu ya, jadi manusia itu tidak ada di dalam pemahaman Yahudi. Iya. Ya, sebentar Pak Erben. Mungkin begini Pak ya, mohon penjelasannya Pak. Kalau Allah itu sendiri turun, mungkin gimana Pak dunia ini Pak? Jadi begitu Pak. Jadi kita biar ada gambaran begitu. Kalau Allah itu sendiri turun ke dunia ini, kealahan Allahnya langsung gitu loh. Gimana Pak keadaan dunia ini Pak? Tolong Pak dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Ibu bisa bayangkan ya, Musa aja orang yang sangat suci ya. Allah menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai. Iya. Bisa kok mereka melihat gemetar gunung itu. Kalau sampai Allah itu sendiri dengan kemuliaannya hadir, ya nggak tahu lagi kita. Iya Pak. Musa aja, bangsa Israel, bahkan binatang aja itu mati. Jadi iya, Pak. Makanya saya katakan janganlah kita tarik kalimat ya Tuhanku dan Allahku ini langsung kita mengatakan Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Oke Pak, paham Pak, mantap, luar biasa Pak penjelasannya Pak, luar biasa Pak, TOP BGT Pak. Ya, tapi saya tidak menyangkali bahwa Yesus memiliki sifat ilahi ya. Iya, karena dia firman itu sendiri Pak. Jadi sifat ilahi atau natur keilahian Yesus itu tetap saya terima. Dan iman saya sungguh-sungguh. Karena dia adalah firman. Tapi kalau memang kita katakan bahwa Allah Bapa itu menjadi manusia, saya tidak bisa menerima banyak ayat Alkitab nanti kalau begitu. Karena juga berdoa kepada Allah kan. Iya. Iya Pak. Jadi akan banyak rancu ayat Alkitab. Aku datang diutus oleh Allah katanya. Masa Allah sendiri ngutus Allah kan nanti banyak rancu jadinya. Tapi kalau itu yaitu Bapa itu sendiri mengutus firman-Nya menjadi manusia itulah Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus Allah memberikan kuasa kepadanya di bumi ini surga ya, kuasa mengampuni, menyelamatkan. Karena itu maka dia adalah Tuhan. Tuhan di situ artinya penguasa ya. Jadi Allah disebut sebagai penguasa, Yesus disebut sebagai penguasa, berbeda. Kenapa? Karena Allah sebagai penguasa adalah dia pemilik kuasa dan dia sumber kuasa. Yesus disebut penguasa adalah karena dia mendapatkan memperoleh kuasa dari Allah yang darinya dia berasal. Iya Pak. Nah, ini harus dipahami oleh kita supaya, karena kan gini, aku juga dulu ketika mengajarkan ini pernah aku dibilang orang ini, sudah sesat kamu katanya. Bahkan teman-teman saya satu angkatan pernah mengatakan nanti kamu ijazahmu akan dicabut itu kau jadi bidat katanya kan. Tapi setelah aku ajarkan kepada banyak orang begini mereka katakan terima kasih. Iya. Karena saya justru dengan memahami pemahaman tentang ketuhanan Yesus ini, saya sangat mudah bisa menjelaskan Injil kepada orang seberang. Iya Pak, jadi kita ini Pak ya saya ya teman-teman juga harus memang dalam benar Pak, harus belajar tentang ini Pak. Karena ya nanti kita jadi gimana, saya juga pernah, dulu waktu saya baru bertobat juga, saya pernah diserang langsung Pak, makanya saya belum bisa jawab gitu. Jadi menurut saya ini topik yang sangat luar biasa Pak. Baru yang saya temukan gini juga Bu ya, banyak debater-debater Kristen itu
ketika berdebat dengan saudara kita seberang, mereka kurang memahami beda kata Tuhan dan Allah ini, sehingga perdebatan itu bukan menyampaikan kebenaran Injil lagi, tapi menjadi mendebat, membangun tembok, serang menyerang. Iya Pak, betul Pak. Itu, Mereka itu mengecoh Pak. Memang, tapi kalau mungkin menurut saya, kalau kita lebih dalam belajar ini, sehingga kita lebih banyak kita menjelaskan ke mereka tuh secara analogi Pak. Jadi ya seperti tadi Bapak bilang, mungkin barangkali kalau pengertian saya, kalau saya kasih penjelasan, kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya misalnya saya ini kan berkata nih, saya hanya manusia, saya bilang, tapi contoh gitu, saya berkata, perkataan saya ini kan ada dalam pikiran saya gitu loh, ya Pak, gitu kan Pak ya, supaya mereka paham, ya saya berkata itu adalah perkataan saya. Nah begitu juga dengan Yesus itu adalah firman, Yesus itulah perkataan Allah itu sendiri gitu loh Pak. Jadi, nah saya berkata, terus saya ngomong nih, kita nih kan nanti kan di-upload nanti di YouTube nih. Nah, taruhlah YouTube kita ini, omongan saya ini nanti mungkin karena apa, hanya rusak gitu Pak ya. Apakah saya rusak? Enggak kan gitu Pak ya. Itu hanya karena perkataan firman itu kan dia hanya daging, hanya bisa lapuk begitu Pak ya, bisa hancur. Begitu juga dengan tubuh Yesus sebagai anak Maria. Begitu kalau saya sih memikirkan seperti itu Pak, analoginya Pak. Iya Bu ya. Jadi makanya saya bilang ya Pak, saya begitu Pak. Makanya saya bilang tadi kan bahwa Yesus itu kan memiliki dua natur, itu harus dipahami betul. Iya. Dia punya dua karakter ilahi, karakter sebagai manusia Yesus Pak ya, 100% manusia, 100% apa namanya Tuhan gitu ya Pak. Begitu ya Pak. Atau 100% Allah begitu. Bagaimana Pak cara penyempurnaan ngomongannya Pak supaya baik Pak? Kalau saya sih menghindari istilah 100% itu ya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kita Ini saya orangnya kan, kalau dalam konteks kita orang Kristen, saya mengerti dan oke-oke saja gitu. Iya Pak, iya. Dalam konteks dengan orang seberang, saya katakan bahwa saya lebih mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes, mantap Pak. Iya Pak, betul Pak. Manusia yang sempurna. Yesus itu tanpa cacat ya Pak ya, tanpa dosa. Ya, saya selalu menegaskan itu. Karena gini kan, mereka kalau 100% manusia, 100% ini, mereka kadang jadi bikin ejek-ejekan. Iya betul Pak. Iya. Jadi kalau kita trik Pak. Jadi ini saya bertanya ke Pak Eben ini supaya nanti baik saya maupun teman-teman itu supaya kita menjawab dengan kena sasaran gitu loh Pak. Trik lah. Itu aja Pak. Maksudnya trik gitu. Iya. Ya betul ya Pak. Ya pakai trik ya Pak ya, maksudnya. Bahkan kalau kadang-kadang saya sambil bercanda, saya bilang ini juga kita supaya kita jangan serius gitu loh Pak. Duluan mana telur sama ayam gitu loh. Jadi karena gini Bu, kadang pernah 100% manusia, 100% Allah. Berarti 200% dong katanya dijumlahkan. Iya, mereka lah. Iya Pak. Debat kusir kan. Tapi kalau saya selalu katakan, jadi bagimu siapa Yesus itu? Saya yakin bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan, dia manusia yang sempurna dalam hal etika, moral, ajaran, dan semuanya. Jadi saya selalu tegaskan itu, manusia yang sempurna, dan dia adalah Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan Maria melahirkannya dalam keadaan perawan kan. Iya Pak. Jadi saya tidak mau terjebak 100%-nya itu, karena ya kita hindari itu dulu Pak ya. Maksudnya bukan kita nggak menghargain, mungkin ada ya mungkin hamba Tuhan yang mengatakan itu, tapi kita punya konsep sendirilah, bahasanya begitu ya Pak ya. Makanya saya bilang sama Ibu tadi kan, dalam konteks kita orang Kristen di dalam, maka istilah 100% itu sah-sah saja bagi saya. Iya, memang. Tapi kalau kita dalam dunia menjelaskan iman kita kepada orang lain, mari kita coba menghindari istilah-istilah yang membuat kita membangun tembok sehingga mereka
Iya Pak, tambah muter jadinya mereka Pak, tambah muter Pak, benar Pak. Iya Pak. Jadi begini Pak, mungkin lebih inikan lagi ya Pak ya. Kalau menurut saya, ini konsep saya menjelaskan, mungkin kalau mungkin saya salah ya, disinilah mungkin Bapak memberikan pencerahan gitu. Saya pernah mengatakan kepada ya pendebat lah, bahasanya orang-orang Muslim lah. Jadi saya bilang begini, Yesus itu memang harus mati kata saya. Kalau dia nggak mati sebagai firman, dia kembali jadi roh. Dia kembali jadi roh Allah. Rohnya itu kan nggak mati, saya bilang. Hanya jasadnya, tubuhnya yang mati. Coba kalau Yesus itu nggak mati, saya bilang. Saya ini di Kalimantan loh. Anda di mana? Ya kan? Dia di mana? Si A, si B di mana? Dia selalu hadir karena dia roh. Coba kalau dia sebagai Yesus yang masih di sana, kapan dia bisa mau nolong saya, naik pesawat dulu kah? Saya bilang. Nah, jadi mereka agak sedikit ini Pak. Jadi sudah mulai nyambung gitu loh Pak. Begitu kira-kira Pak. Atau bagaimana Pak? Mau dilengkapin lagi Pak? Kalau berbicara tentang Yesus mati itu sebenarnya kan itu di dalam cerita kita yang berbicara Injil kemarin kan sudah jelas sebenarnya. Iya Pak. Nah, itu kalau Ibu masih ingat, Ibu ikut kemarin itu tentang memberitakan Injil 3 saja itu, kapan saja, di mana saja, siapa saja ikut? Saya minggu kemarin masuk Pak, ada mungkin 3 minggu, kalau nggak salah 2 minggu saya bolos Pak. Oh, berarti Ibu kemarin itu kan gini Bu, Iya. karena Ibu bertanya supaya ada sedikit informasi, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka mengambil daun-daunan kan menutupi iya. Iya, daun ara ya Pak. Tidak disebutkan daun ara Bu. Oh iya. Daun-daun aja. Mm-hmm. Yang namanya daun kan nggak bisa toh, kena matahari ya kering lagi dia, repot. Iya Pak. Iya, tetapi Allah sendiri kan datang menyembelih binatang, memang binatangnya nggak disebutkan apa. Terus dikasih pakaian itu, kulitnya jadi pakaian mereka. Iya Pak. Nah, jadi artinya untuk mengampuni dosa Adam dan Hawa ada perubahan di sana. Iya Pak. Baru kalau kita masuk nanti ke zaman Nuh, Nuh pun kan sebenarnya mempersembahkan perubahan. Oh iya, minggu kemarin Pak ya, ini Pak ya, betul Pak, saya masuk Pak. Oh iya, oke. Iya. Ada perubahan. Dikit lagi Pak. Iya, PB maaf, dikit lagi nih Pak. Mungkin ke masa tadi kan Bapak menggiring ke arah kejadian ya Pak ya, Adam ya Pak ya. Ini sedikit kita ke orang Muslim kan, karena orang Muslim itu, saya juga kan mantan Muslim, jadi saya mengatakan dulu saya taunya Adam itu di surga Pak, di atas langit Pak. Nah, jadi ini sedikit diberikan supaya lebih clear gitu loh Pak. Sedangkan di Alkitab kan Adam itu kan di antara sungai di dunia, di antara sungai Tigris, Efrat gitu loh Pak, secara secara pemetaan begitu kan Pak ya. Jadi tolong Pak diberikan ini supaya enak aja Pak, supaya lebih menambah perbendaharaan aja Pak. Jadi Adam dan Hawa itu kan tinggal di Taman Eden itu. Iya Pak. Jadi Taman Eden waktu itu kan Taman Eden yang belum ada dosa. Jadi dalam suasana yang penuh kemuliaan lah. Kemudian ketika berdosa kan saya lanjutkan ceritanya Bu ya. Iya, silakan Pak. Jadi Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa akan datang seorang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Dan inilah janji Mesias pertama kali di dalam Alkitab. Keturunan yang meremukkan kepala ular. Kemudian perjanjian itu dimeteraikan dengan adanya tanda darah. Jadi perjanjian itu kan kejadian 3:15. Materainya itu di kejadian 3:21. Ada darah yang tercurah, di mana Adam dan Hawa dikenakan pakaian dari kulit binatang. Itu berbicara tentang simbol tentang pengorbanan. Baru kalau kita masuk ke zaman Kain dan Habil, Habil kan mempersembahkan kurban juga. Itu sebenarnya sebuah peringatan akan perjanjian keselamatan. Baru nanti di zaman Nuh pun ada juga mempersembahkan kurban. Nuh mempersembahkan kurban itu sebagai pengharapan akan kedatangan Mesias yang menebus. Baru Abraham juga ada juga tanda kurban Abraham. Bahkan Abraham itu sudah disebutkan seekor domba, jelas.
Baru nanti kalau di zaman Musa ada juga kan kurban, disebutkan di situ binatang domba yang tak bercacat dan tak bercela. Itulah sebabnya makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi mengapa Yesus disebut anak domba? Yesuslah kegenapan seluruh kurban-kurban keselamatan dan pengharapan akan Mesias digenapi di dalam diri Yesus. Di dalam PL tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercurah. Dan itu tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 tahu saya. Jadi mengapa Yesus harus mati? Karena Yesus menggenapi janji Allah sebagai Mesias yang menebus manusia oleh darah yang sempurna satu kali selama-lamanya. Dan itu yang ditegaskan oleh Petrus. Kamu sudah diberi dan telah lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal yang tak bercacat. Itulah darah Kristus. Jadi itu alasannya, itu buktinya mengapa Yesus harus mati. Jadi kematian Yesus itu adalah sebagai kurban yang sempurna untuk penebusan manusia. Berbicara penebusan itu sebenarnya kan manusia yang terpisah dari Allah oleh dari Kristus diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang berdosa sudah takluk kepada iblis oleh Yesus, maka iblis dikalahkan dan manusia diberikan kebebasan. Di situ, keselamatan di dalam kekristenan. Ada lagi kira-kira Bu mau disampaikan atau mau ditanya? Yang lain mungkin? Iya sih Pak, terima kasih banyak Pak Erben, luar biasa Pak. Iya, ini udah apa namanya jadi modal, ya tambahan modal lah Pak, tambahan modal saya nanti buat bisa menjelaskan kepada ya saudara-saudara kita lah yang belum percaya Yesus gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Erben. Ini apa namanya penjelasannya, Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, mungkin ada lagi yang lain untuk kita diskusikan, sharingkan.